Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam video ini saya mau berbagi mutiara hikmah dari Ustazah Lina Al-Idrus dengan tema jangan menyerah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Temanya adalah muslimah jangan menyerah. Kenapa begitu? Kenapa saya ambil tema ini? Karena dalam kehidupan kita ini ada begitu banyak hal-hal yang dapat membuat kita jatuh, yang dapat membuat kita turun, yang dapat membuat kita terpelosok, yang dapat membuat kita bahkan terjelembab, jatuh ke dasar yang sangat dalam. Akan tetapi jangan pernah menyerah. Selagi hayat masih dikandung badan, selagi ruh masih bersemayam dalam dirimu, masih akan selalu ada kesempatan demi kesempatan perbaiki diri. Masih akan selalu ada tarikan-tarikan, masih akan selalu ada uluran-uluran tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala menarikmu dari segala keadaan yang tidak menyenangkan, dibimbingnya engkau menuju kepada kebahagiaan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara ibu sekalian yang saya muliakan, kita hidup di atas muka bumi ini seperti gandum. Tahu gandum tak? Gandum itu bertumbuh dari dimasukkan oleh petani, bertumbuh naik. Akan tetapi ketika ia masih tumbuh begitu, tidak dapat dirasakan kemanfaatannya. Terus tumbuh sampai besar sampai matang. Apakah kalau sudah matang dapat manfaatnya? Belum. Apakah kalau sudah matang bisa dinikmati? Belum. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita pun demikian. Berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan dunia ini, bertumbuh secara fisik kita, secara akal kita, secara keimanan kita. Apakah ketika kita sudah dewasa, apakah ketika kita sudah matang, kita sudah akan bisa dirasakan kemanfaatannya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apakah makna dari pengibadahan tersebut sudah layak untuk kita dapatkan ketika kita dewasa? Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang disebutkan dalam hadisnya Nabi Muhammad, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat buat sesama. Apakah ketika kita sudah dewasa kemanfaatan tersebut dapat dinikmati? Sudah berilmu misalnya, sudah mampu memberikan sesuatu kepada masyarakat misalnya, sudah bekerja misalnya, sudahkah? Belum. Sama halnya dengan gandum tadi ini, ketika ia sudah matang, saudariku sekalian yang saya muliakan, ia masih harus dikuliti. Sesudah dikuliti ia kemudian ditumbuk. Sesudah ditumbuk ia kemudian dibuat adonan. Habis selesai adonannya dibuat dengan dibanting-banting, kemudian dipukul. Sesudah itu kemudian dibakar. Itu kira-kira di antara semua proses itu, dikuliti, dipukul, dibanting, dibuat adonan, dihaluskan terlebih dahulu ya, kemudian dibakar, dari dikuliti, dihaluskan, dilumatkan, dihancurkan, kemudian dipukul, dibuat adonan, kemudian dibakar. Mana yang kira-kira enak menurutmu? Jika engkau menjadi gandum, kira-kira ada yang enak tak dari keempat proses tersebut? Dikuliti, ya Allah, kemudian dihancurkan pula, ditumbuk pula, ya Allah, kemudian sesudah itu dibanting-banting pula, ya Allah,
kemudian sesudah itu dibakar pula, dipanggang di atas api. Kalau tidak mau menjadi yang seperti itu, kamu hanya akan menjadi gandum, tidak akan pernah menjadi roti. Maka di kehidupan dia ini, semua kesulitan yang kau hadapi adalah jenis dari pengulitan, penghancuran, pemukulan, kemudian pembakaran. Tidak akan pernah ada seorang muslim pun yang kemudian tidak melewati proses-proses yang seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasiban nas an yutraku an yaqulu rabbuna Allah walam yuftanu an yaqulu amanna walam yuftanu. Kata Allah SWT, apakah manusia menyangka bahwasanya dia akan berkata, ya Allah kami beriman, ya Allah kami beriman, dan dia tidak diuji? Tidak akan, kata Allah. Ketika kamu berkata, kami beriman ya Allah, Tuhan kami adalah Engkau ya Allah, maka kata Allah, bersiaplah, aku akan menjadikanmu sebuah roti. Aku akan menjadikanmu sebuah roti. Sehingga manisnya keimanan tersebut akan terasa olehmu dan juga orang-orang di sekelilingmu, hingga engkau akan aku jadikan sebagai hamba-hamba pilihanku. Saudariku sekalian yang saya muliakan, semakin berat ujiannya, semakin berat cobaannya, semakin berat cabarannya, maka akan semakin tinggi pula lah nilai yang akan dihasilkan untuk kebahagiaan hidupmu dunia dan akhirat, untuk kemanfaatanmu di dunia, hingga kemudian kesenangan dan keindahan tertinggi yang akan kau berikan kelak di dalam surganya Allah. Sampaikan kepada saya, adakah seorang nabi yang tidak diuji? Dan milih ujian yang seperti apa engkau kira-kiranya? Ayo nih, saya tanyain, ada tak yang mau menjadi seperti Nabi Ayub? Nabi Ayub, ada yang tertarik? Dikasih sakit, dikasih anaknya semua meninggal, istrinya semua meninggalkan, miskinan sampai nggak punya apa-apa. Berakhir dengan kesakitan Nabi Ayub sampai dengan beliau tidak dapat pergi kemana-mana. Diasingkan kaumnya di dalam sebuah tempat, tidak ada yang datang kepadanya kecuali seorang istri yang tetap setia padanya bersama segala keadaan-keadaannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini dia kisahnya ya. Kalau kita baca kisahnya Nabi Ayub, kira-kira kita jadi yang mana selama ini? Nabi Ayubnya, istrinya yang tetap setia, atau istrinya yang meninggalkan dia, atau bahkan kaum yang durhaka kepadanya? Nah, terlalu berat. Oke, baik, mau jadi Nabi Yusuf saja? Cakep loh, cakep loh Nabi Yusuf. Tapi ya Allah, cakep rupa, tidak cakep nasibnya, kalau boleh dibilang seperti itu. Sehingga sekalian, kecil-kecilan sudah dibully. Sejak zaman kecil beliau sudah dibully. Saudaranya semua benci kepadanya, mengatakan, la Yusuf aku ahabbu ilaina min abina wa nahnu asbah. Nih Yusuf sama saudaranya Benyamin lebih disayang sama bapak kita daripada kita semua, padahal kita banyak jumlahnya, 10, kami semua seperti tidak ada di mata ayah kita, di mata ayah kita. Yuk kalau gitu kita singkirkan aja Yusuf, dibuang di sumur gelap, terlunta-lunta, sesudah ditelanjangi sebelumnya, sebab pakaiannya mau dibikin sebagai barang bukti kepada ayahnya. Akalah hutiab, kata mereka, Yusuf dimakan sama serigala. Mereka bawa sawalat bihi bidamin kedib, mereka bawa kepada ayahnya baju Nabi Yusuf yang telah dilumuri dengan darah bohong. Maksudnya bukan darahnya Nabi Yusuf,
Ayahnya pun ketika lihat tahu juga, bukan tes DNA sehingga kemudian tahu bahwa itu darahnya bukan Nabi Yusuf. Akan tetapi ayahnya faham, mana ada serigala makan Yusuf tanpa membuat tubuhnya, tanpa membuat bajunya terkoyak. Bal sawwadat lakum amra fasabrun jamil. Ini kalian udah buat nih perkara, saya tahu itu, tapi sabar lebih baik, kata ayahnya. Itu sekalian yang saya muliakan, penjara, habis di penjara dijual, anak Nabi dijual. Kemudian ini dari jenis pengkulitan tadi ini, dari jenis penghancuran, penumbukan tadi ini yang saya sampaikan sebagai proses untuk menjadikan roti. Saudaraku sekalian, sampai kemudian Nabi Yusuf dibeli oleh Imra'atul Aziz, sampai kemudian difitnah, sampai kemudian menjadi semacam barang dagangan, diajak untuk berzina. Nabi Yusuf tidak mau, kemudian fitnahan terjadi di luar sana. Orang-orang bilang, ih, istrinya Al-Aziz ya, genitnya luar biasa, masa budaknya saja dia godain, masa budaknya saja dia mauin. Ih, mauan nama budak, auzubillah, amit-amit cabang bayi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, istrinya kemudian, wah ini perempuan nggak tahu nih, baiklah kalau begitu, diundang ke party, pesta dia buat. Kemudian di saat mereka sedang bersama dengan buah-buahnya mereka, sedang dikasih sikin, dikasih pisau, Nabi Yusuf mereka pandang Nabi Yusuf sampai tak terasa telah membuat gores tangan-tangan mereka. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Wah, ini sih bukan orang nih, ini bidadara, malaikat. Tapi malaikat juga malaikat siapa dulu ya? Ya teman-teman, kalau dibilangin ih seperti malaikat ya, masya Allah gitu, jangan kebesaran kepala dulu, tanyakan dulu maksud kamu malaikat siapa nih? Jangan-jangan Israel. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Yusuf kemudian sesudah itu Nabi Yusuf bilang, ya Allah kayaknya susah jadi orang ganteng, ujiannya besar jadi orang cakep, penjarakan saja saya ya Allah. Nabi Yusuf kemudian dipenjara lebih dari 10 tahun. Saudari-saudariku sekalian, jenis dari pembakaran yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Nabi Yusuf menjadi sebuah roti yang enak dinikmati siapapun. Siapa mau dapat ujian yang kayak gimana? Kita semuanya sudah pernah. Asia, suaminya Fir'aun. Maka setiap kali ada perempuan ngadu sama saya, ustazah suami saya kan, ustazah suami saya kan, ya Allah ustazah kurang perhatian, ya Allah ustazah dia lebih tertarik janda belakang rumah. Segala macam pengaduan, ya Allah ustazah suami saya gaya pun. Saya selalu bertanya kepada dia, kira-kira sama Asia mana lebih baik? Alhamdulillah seapa-apanya suami kita nggak Fir'aun amat. Ya ini subhanallah, luar biasa benar. Ujian pastinya akan selalu datang dalam kehidupanmu, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan. Mau sakitkah itu, atau yang seperti baginda kita Nabi besar Muhammad alaihi wasallam, ditinggal orang yang ia cinta. Terbayang, Nabi Muhammad tuh meninggal dunia nggak tua-tua amat. Nabi itu meninggal dunia 63 tahun. Namun siapa yang beliau miliki ketika beliau meninggal dunia itu? Ibundanya sudah meninggal dari sebelum ia kenal sungguh-sungguh dengannya. Ayahnya bahkan ketika ia berada dalam rahim ibunya punya anak 7-nya meninggal sebelum beliau meninggal. Hanya satu aja yang tersisa ketika beliau meninggal, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Yang lain semuanya sudah meninggal duluan.
istrinya tercinta Sayyidah Khadijah sudah meninggal, pamannya meninggal, kakeknya semasa kecil sudah meninggal. Subhanallah, begitu berat ujian yang dijalani oleh baginda kita Nabi besar Muhammad alaihi salam. Sakiti, diasingkan, dilukai, dipukul, diusir, dilempar dengan batu. Lagi yang belum, adakah seseorang di antara kita pernah dilempar dengan batu? Terlempar mungkin, maksudnya aja gitu ya, ada orang waktu lagi lempar jumroh ada yang kepalanya terantuk, itu sepertinya orang Indonesia. Rambutmu terkena karena orang Indonesia itu kalau lagi lempar jumroh biasanya makanya mau melempar setan, jadi dengan setengah dendam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, semua orang diuji, semua orang susah hidupnya. Mau jadi seperti apa engkau jika kemudian ingin hidupmu itu tidak mendapatkan ujian, tidak mendapatkan kesulitan? Saudariku sekalian yang saya muliakan, tidak jadi masalah datangnya ujian tersebut, tidak akan membuatmu menjadi hina datangnya ujian-ujian tersebut. Masalahnya adalah bahwa jangan pernah menyerah, sebab itu adalah cara Allah untuk menaikkanmu, itu adalah cara Allah untuk menguatkanmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mau hidupnya kayak siapa yang senang terus gitu? Fir'aun itu sepanjang hidup tidak pernah sakit, bahkan flu sekalipun, gatel-gatelan tuh tubuhnya nggak pernah. Jadi saya bayangkan Fir'aun sepanjang hidup nggak pernah garuk-garuk. Mau jadi seperti dia? Tidak, tentu saja. Fir'aun itu kalau berdoa, kalau meminta, bahkan bukan meminta, kalau berkata kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Mau begitu? Tidak, tentu saja. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi berdoa, belum tentu Allah segera ijabah. Ada banyak hal yang katanya Nabi Muhammad alaihissalam, permintaanku ditakjil, ditunda oleh Allah SWT untuk nanti di hari akhirat. Akan tetapi Fir'aun, bahkan ketika ia berkata kepada langit, hujan, maka segera turun hujan saat itu juga. Maka kalau kau merasa bahwa saya setiap doa saya diijabah, jangan besar kepala. Saya tidak tahu kau sedang diserupakan dengan siapa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, katanya Nabi Muhammad alaihissalam dalam hadisnya, innallaha idza ahabba abdan ibtalah, innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah apabila mencintai seorang hamba, ia akan menguji hamba tersebut, akan memberi cabaran padanya. Seseorang datang kepada Nabi Musa, ya Musa, tubuhnya ringkih, wajahnya kelihatan tidak tertidur beberapa hari, air matanya selalu mengalir dengan mata yang begitu sembab. Ia datang kepada Nabi Musa dan berkata, ya Musa, ya Nabi Allah Musa, is'al minallah an yu'ti dzarrah min mahabbatih. Wahai Nabi Musa, engkau dapat berbincang dengan Allah, sampaikan kepada Allah untuk membagi kepadaku setitik debu cinta kepadaku ini, untuk membagi kepadaku setitik debu cintanya. Kata Nabi Musa, baiklah, aku akan memintanya kepada Allah. Saat Nabi Musa berbincang dengan Allah SWT, Nabi Musa kemudian menyampaikan pesan tersebut. Allah kemudian berkata, ya Musa, qad ajabtuka, aku telah mengijabah permintaanmu tersebut, permintaan orang itu. Nabi Musa pulang ke tempat ibadah, yaitu sebuah gua yang dimana orang tersebut selalu beribadah di dalamnya. Saat ia masuk, ia melihat tetesan darah. Saat ia masuk lagi ke mulut gua, ia melihat ada beberapa daging yang terkoyak.
Saat ia masuk lagi, ia mendapati di tempat ibadah orang tersebut sudah tinggal tersisa tulang belulang orang itu dengan percakan-percakan darah yang bersimbah di mana-mana. Tubuhnya telah dikoyak-koyak oleh serigala. Nabi Musa dengan menangis keluar dari gua tersebut. Ia berkata, "Ya Allah, ya Allah, aku baru saja hendak mengabari kepadanya kabar gembira bahwa engkau mencintainya. Akan tetapi saya dapati engkau berlaku seperti itu kepadanya, ya Allah." Allah kemudian menjawab, "Ya Musa, hakadha fa'altu bi ahbabi." Ya Musa, hakadha fa'altu bi ahbabi. Wahai Musa, tidak tahukah engkau demikianlah aku berbuat kepada hamba-hamba yang aku cinta. Demikianlah aku berbuat kepada hamba-hamba yang aku cinta. Maka jika engkau sakit, anakmu sakit, suamimu berpaling, orang melecehkanmu, orang meninggalkanmu, diberi kemiskinan, diberi kesulitan hidup, apapun saja bentuknya, rasakanlah manisnya cinta yang sedang Allah hembuskan kepadamu. Rasakanlah tingginya rasa cinta yang sedang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam hidupmu. Masalahnya, kita ini kadang-kadang suka nggak ngerti apa yang harus kita perbuat. Ini saudara sekalian, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepadamu untuk membuatmu segera dapat menjadi roti yang dapat segera menjadikanmu roti. Jangan berlari ketika diuji, jangan menjauh ketika diuji, jangan berlari dari ujiannya. Yang pertama kali harus engkau sadari adalah, hal pertama yang harus kau sadari ketika diuji adalah pengujinya adalah Allah. Tidak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Saudariku sekalian, pengujinya adalah Allah. Pengujinya adalah Allah. Bisa jadi engkau diasingkan orang, tapi sebenarnya yang melakukan itu adalah Allah. Bisa jadi engkau sedang bawa kereta, kemudian terlanggar keretamu sehingga harus menjadikan, naudzubillah misalnya, salah satu anggota tubuhmu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya, kakimu menjadi pincang misalnya. Engkau begitu geram kepada seseorang yang kemudian kau tahu dia sedang mabuk ketika mengendarai keretanya. Engkau begitu marah kepadanya, engkau boleh menuntut kemana-mana, silahkan saja. Akan tetapi saudaraku sekalian, sebelum kau berpikir untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang dapat melakukan apapun kecuali Allah. Tidak ada satu daun jatuh kecuali ia dijatuhkan oleh Allah. Tidak ada burung terbang kemudian jatuh kecuali yang menjatuhkannya adalah Allah. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tatkala kamu melempar, kamu tidak sungguh-sungguh melempar, kata Allah, walakinnallaha rama, akan tetapi Allah lah yang tengah melempar. Kau tidak akan mampu melempar tanpa izinnya. Tidak ada yang menghadirkanmu hari ini di majelis ini kecuali Allah. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Tidak ada yang menjadikanmu konsentrasi atau mengalir air mata atau terbawa emosi sementara yang di ujung sana ada yang mengantuk. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Bahkan tidak ada yang menghadirkan ucapan-ucapan ini kecuali Allah. Tidak ada yang dapat melakukan apapun kecuali Allah. Subhanallah. Fahamilah. Fahamilah bahwa pengujinya Allah. Dan fahamilah bahwa sang penguji ini ketika mengujimu bukan untuk menjatuhkanmu, bukan untuk menjatuhkanmu, akan tetapi untuk menaikkanmu, untuk mengembalikanmu di sisinya, untuk mengembalikanmu di sisinya. Sekali lagi,
Bukankah indah sekali untuk mengembalikanmu di sisinya? Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau yang ujinya Allah kan enak banget ini ya. Jadinya cabaran-cabaran, ujian apapun yang terjadi itu seperti pil pahit. Ketika anak kita sakit, wah kepalanya sedang berat sekali, dianya kemudian badannya meriang, kedinginan, berapa menit kemudian kepanasan. Kita tahu ini sedang flu anak kita, tapi kemudian kita lagi jalan sama dia menuju ke rumah sakit, dia kemudian melihat ada orang jualan es krim. Dia mau beli es krim itu, dia mau cari kesenangannya dia. Tapi engkau sebagai seorang ibu, bagaimana menurutmu jika si ibu ini kemudian memberikan aja, oh kamu mau es krim nak, boleh, yuk silahkan. Bagaimana menurutmu? Sayang atau tak sayang? Tak sayang. Ibu yang sayang kepada anaknya akan melarangnya dari es krim untuk kemudian jangan nak, jangan. Kalau perlu begitu dia makan es krimnya kita ambil, kita paksa, kita lempar. Sang anak menangis, akan tetapi kita tetap tarik aja anak kita bawa ke dokter. Sampai di dokter, kemudian dokter memberikan kepadanya pil-pil yang pahit. Wah, tambah nangis. Dia kemudian bisa jadi memukul-mukul kita sambil bilang, mama tidak sayang sama saya, mama tidak sayang sama saya. Oh, nangis, dia kejat. Saudara kalian yang saya muliakan, itu yang sering kali kita lakukan. Itu yang sering kali kita lakukan ketika Allah tengah menguji kita. Ada begitu banyak orang yang setiap kali dikasih ujian dia melananya kayak begini, ya Allah dosa apa saya? Ya Allah saya udah sholat padahal. Ya Allah, saya nih padahal udah puasa Senin Kamis. Kenapa nih suami saya nih masih berpaling hati juga dari saya? Kenapa dia masih begitu? Ya Allah, kenapa saya ini? Saya sudah sholat, saya sudah ibadah, tapi Engkau beri kepada saya penyakit seperti ini. Kenapa ya Allah? Jangan suka bertanya kepada Allah kenapa. Allah bisa saja menjawab kenapa tidak. Ya Allah kenapa? Kata Allah, emang kenapa? Saudariku sekalian yang saya muliakan, pil-pil pahit berupa ujian-ujian tersebut ketika kita meminumnya adalah untuk menyehatkanmu, adalah untuk menguatkanmu, adalah untuk menjadikanmu sebagai hamba-hamba yang kuat terhadap berbagai macam kesakitan, berbagai macam wabah, berbagai macam kuman, berbagai infeksi dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira dengan Allah SWT. Sekali lagi, hal pertama yang harus kau ingat ketika mendapatkan berbagai macam cabaran dalam kehidupan, mau kecil mau besar, mau lama mau yang sebentar, ujian tersebut pertama kali harus kau ingat adalah pengujinya adalah Allah. Pengujinya adalah Allah lewat tangan hamba-hambanya, tapi pengujinya adalah Allah. Bisa jadi lewat sesiapa, akan tetapi sekali lagi ingatlah pengujinya adalah Allah. Pernah satu ketika Nabi Muhammad SAW sedang tawaf di Ka'bah. Ketika ia kemudian melihat seorang laki-laki tua sedang tawaf di Ka'bah. Jadi sebenarnya begini, ada seorang laki-laki tua tinggal di dekat Madinah, di dekat kota Mekah. Ia kemudian beriman, tapi masa itu nabinya sudah hijrah di Madinah. Jadi akhirnya dia pun kemudian menahan rindu setiap waktu pada Nabi Muhammad sampai ia dengar Nabi datang untuk haji wada ke kota Mekah. Ia pun kemudian datang juga ke sana, datang ke Mekah itu ya. Ketika ia datang ke Mekah, berapa hari waktu awal langsung datang ke Mekah, dia segera tawaf. Di tengah-tengah dia tawaf, dia kemudian merasakan indahnya kasih Allah SWT. Ia pun bergumam, Ya Karim. Di belakang Nabi Muhammad menyaut, tapi dia nggak tahu bahwa itu Nabi Muhammad. Ya Karim. Dia jalan lagi, dia toleh. Siapa sih ikutin saya? Gitu dia pikir. Dia kemudian tawaf lagi, merasakan keindahan kedermawanan Allah, dan dia bilang Ya Karim.
Nabi ikutin dia lagi di belakang, ya Karim. Dia masih sabar. Habis itu 3 kalinya dia ucap ya Karim. Nabi Muhammad ikutin lagi, ya Karim. Dia langsung menoleh. Jangan mentang-mentang saya orang kampung, saya orang datang dari Badui sana. Karena saya terlihat orang bodoh, kemudian setiap kali saya mengucapkan suatu kamu ikutin. Andai tidak karena bagusnya rupamu dan indahnya wajahmu itu, aku pasti sudah akan mengadukanmu kepada Nabiku Muhammad. Nabi senyum. Kemudian dia bilang, katanya Nabi Muhammad alaihissalam, awala ya'rif nabiyak ya Syekh. Pak, Bapak emang nggak pernah lihat Nabi Muhammad? Dia bilang, inilah ma'rif, inilah marah. Saya memang betul belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad, tapi saya sepenuh cinta kepadanya. Saya memang belum pernah melihatnya, tapi sepanjang hari dia selalu bersama dengan saya di dalam hati saya. Nabi kemudian berkata, ana nabiyyuk Muhammad bin Abdillah. Anta, wah, langsung dia ciumin tangan Nabi Muhammad alaihissalam. Malaikat Jibril turun, kemudian berkata, wahai Rasul, sampaikan kepadanya, jangan tertipu dengan kedermawanan Allah, karena Allah pasti akan menghisap segala sesuatu. Nabi sampaikan, Pak, Allah kirim salam padamu, dan mengatakan rasanya jangan pernah tertipu dengan kedermawanan Allah, karena dia berulang kali kan bilang ya Karim, ya Karim. Allah pasti akan menghisapmu atas segala sesuatu kenikmatan yang Allah berikan padanya. Dan dia berkata, jadi Allah mau memperhitungkan saya, wahai Rasulullah? Iya. Oh, kalau gitu saya juga mau memperhitungkan Allah. Allah mau menghisap saya, baiklah saya juga mau menghisap Allah. Maksudnya gimana? Kalau Allah menghisap saya atas dosa-dosa saya akan menghisap Allah di manakah ampunannya. Kalau saya dihisap Allah Subhanahu wa taala atas segala kekikiran saya akan bertanya, ya Allah, dan di manakah kedermawananmu jika begitu? Jika Allah menyalahkan saya atas keburukan saya akan mempertanyakan kepada Allah, dan di mana kebaikannya selama ini. Malaikat Jibril turun lagi, wahai Nabi Muhammad, sampaikan padanya, hendaklah dia sampaikan padanya Allah tidak akan pernah menghisapnya agar dia tidak menghisap Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman saya sekalian, penghisapnya Allah, pemberi cabaran padamu Allah, pemberi ujian padamu Allah. Maka apa yang kau takutkan? Engkau hanya perlu beberapa hal. Pertama, melambai. Kau melambai tak? Please, tolong saya, bantu saya menyerah. Itu hal pertama yang harus kau lakukan. Ketika ujian datang dalam kehidupanmu, menyerahlah. Kalau nggak menyerah nanti bolak-balik tuh. Ini kan lagi dikulitin, kulitnya nggak terkelupas-kelupas. Baru habis dikelupas ada kulitnya lagi. Baru habis dikelupas ada kulitnya lagi. Akhirnya di situ aja, ujiannya nggak naik-naik nanti, cabarannya nggak naik-naik, nggak membuatmu naik kemudian. Masih di situ-situ aja tempatnya. Ayo saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau ingin segera naik tingkatannya, pertama fahami pengujimu adalah Allah, dan yang kedua segeralah melambaikan benderamu kepadanya. Segeralah menyerah, aku menyerah ya Allah, aku menyerah ya Allah. Tidak ada daya upayaku kecuali Engkau. Aku menyerah ya Allah. Habis menyerah ngapain? Mendekat kepadanya. Karena semua bentuk ujian diberikan untuk mendekatkanmu kepadanya, seperti yang aku sampaikan berulang kali. Semua bentuk cabaran adalah untuk mendekatkanmu padanya. Maka mendekatlah, mendekatlah, mendekatlah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Allah bertanya kepadamu, kepadaku, kepada kita semua. Alam ya'ni lil ladzina amanu, belum tibakah waktu bagi orang-orang yang beriman,
an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq, untuk hati mereka khusyuk, untuk hati mereka faham, untuk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haq, dan apa yang datang dari Al-Qur'an, apa yang didatangkan padamu wahai Muhammad. Belum juga, kata Allah, belum juga. Baik, aku akan uji lagi kamu, aku akan kuliti lagi dirimu. Maka yang Allah tunggu dari kita adalah kau melambaikan dirimu kepada Allah. Al-ana ya Rabb, al-ana ya Allah. Iya ya Allah, sudah datang waktunya, sudah datang waktunya. Fudail bin Iyad, saudariku sekalian yang saya muliakan, seorang perampok, seorang penjudi, seorang peminum minuman keras, seorang pembunuh, bahkan sepanjang hidupnya berada dalam keadaan kemaksiatan. Sampai suatu ketika ia ingin memiliki seorang anak karena ingin melaksanakan sunnahnya Nabi, memberi hadiah. Dia tahu itu dari seorang laki-laki yang dia rampok. Ada seorang laki-laki dia rampok, memberikan semua hartanya kecuali satu boneka. Dia kemudian bertanya, kenapa? Ada pasal apa kamu sama boneka itu? Dia bilang, karena saya kalau pulang ke rumah tidak bawa hadiah buat anak saya nggak mau. Saya punya anak perempuan, saya amalkan sunnahnya Nabi Muhammad, kalau pulang ke rumah bawa hadiah, terutama buat anak perempuanmu. Oh gitu, kata Fudail, perampok. Dia kemudian bilang, baiklah kalau gitu, dibalikin sama dia si bonekanya, dia rampok sisanya yang lain. Habis itu dia memutuskan untuk menikah karena kepengen punya anak perempuan. Dia paksa kawin seorang perempuan paling cantik di kampungnya. Habis itu kemudian dia hamili perempuan tersebut sampai dapat anak. Alhamdulillah dapat anak perempuan. Dia kemudian ceraikan perempuan itu. Dia nggak mau perempuannya, dia mau anaknya aja. Dibesarkan anaknya sampai di usia 10 tahunan, dan dia mabuk seperti yang saya sampaikan. Dia berjudi seperti yang saya sampaikan. Dia membunuh, dia merampok, semua jenis kemaksiatan dia kerjakan. Hanya saja ada satu sunnah yang dia kerjakan, memberi hadiah kepada anak perempuannya setiap kali dia habis pulang keluar kota. Sholat enggak gitu ya, puasa boro-boro, tapi dia kasih hadiah kepada anak perempuannya ini tiap kali dia pulang. Saudaraku sekalian saya muliakan, lagi sayang-sayangnya kepada anak tersebut, lagi bahagia-bahagianya kepada anak tersebut. Anaknya solehah luar biasa, bakti dan menyenangkan luar biasa. Tiap ayahnya pulang, dia nggak peduli ayahnya merampok atau apa, dia pijitin ayahnya, dia buatkan minum buat ayahnya. Dia jadi anak yang luar biasa menyenangkannya. Lagi kayak begitu keadaannya, Allah bikin anaknya meninggal dunia. Karena Allah hendak mendekatkan orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hendak mendekatkannya sekali lagi. Marahnya Fudail luar biasa. Luar biasa. Ia pun kemudian depresi, frustasi, ia tambah minum minuman keras. Tiap kali sadar kemudian keingetan anaknya, dia kembali minum minuman keras. Sampai satu ketika di saat dia sedang dalam keadaan tidur, udah tubuhnya udah nggak jelas, keadaannya sudah nggak jelas, dia bermimpi melihat dirinya tengah dikejar atan, ular besar mau merekam dia gitu. Dia lari, kemudiannya saat dia lari tersebut itu dia lari sampai kemudian dia terhalang oleh sebuah jurang. Di bawahnya jurang dengan api yang siap melahapnya, di bawahnya itu ada, di jurangnya itu ada apinya. Akan tapi kalau dia tidak meluncur ke sana, dia pun akan segera didatangi ular itu. Saat itu dia kemudian melihat anaknya. Ayah, apa kabar? Dia menoleh. Anakku. Dia bilang, ya ayah jangan gitu ya. Ayah tahu tak siapa yang ngejar ayah? Dia bilang, siapa itu? Itu adalah dosa-dosa ayah. Ayah tahu tak itu apa? Apa itu? Itu api neraka. Ayah jika tidak segera membebaskan diri dari kejaran dari dosa-dosa ayah, maka ayah akan terjerumus ke sana. Dan saya nggak mau ya. Ayah tahu tak? Saya ada baca dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala, Alam ya'ni lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Belum tibakah waktu bagi orang yang beriman untuk kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya dengan apa yang diturunkan dari Al-Quran.
Belum tibakah waktu bagimu ayah untuk kembali kepada Allah? Ayahnya kemudian terkejut, dia kemudian terbangun, dan di saat bangunnya tersebut dia mendengar suara lantunan ayat yang sama dibaca oleh tetangganya dengan suara yang sangat merdu. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Dan Fudel merasa hatinya sedang ditampar-tampar. Fudel merasa sepertinya ini adalah saatnya untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pun kemudian segera berdiri, ia menuju kamar mandi seraya mengatakan, Al-ana ya Rabb, Al-ana ya Allah. Iya ya Allah, telah datang waktunya. Iya ya Allah, sekarang juga ya Allah. Enggak kapan-kapan, sekarang juga ya Allah. Saya sudah akan memulainya, sekarang juga. Aku akan segera kembali padamu. Saudariku sekalian, itu yang kita perlukan. Di saat ujian-ujian, cabaran dalam kehidupan datang, kembalilah kepada Allah. Mendekatlah kepadanya, lambaikan tanganmu kepadanya. Sekarang ya Allah, sekarang ya Allah, tidak entar-entar, sekarang juga ya Allah, saatku untuk kembali padamu. Mendekatlah kepadanya, mendekatlah. Cari di antara syariat agama Allah mana yang masih kamu langgar, tinggalkan. Cari di antara semua ajaran agama Allah SWT, mana yang belum terlaksana, laksanakan. Oh, mungkin menutup auratmu belum bagus. Oh, mungkin sikapmu terhadap suami belum rapi. Oh, mungkin ada hal-hal yang masih Allah tidak suka dalam diri saya. Perbaiki itu kemudian. Perbaiki itu. Mendekat kepada Allah SWT, kemudian perbaiki diri. Introspeksi. Introspeksi diri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, introspeksi, perbaiki dirimu. Saya jadi ingat ada seorang sahabat ini ya, dalam rangka introspeksi diri nih. Saya ada punya teman di Jakarta sana. Waktu dia menikah agak belakangan, menikahnya udah hampir dalam 40 tahun baru menikah. Dia menikah aja, kita teman-temannya, saya dengan berapa kali mikir gitu, ya Allah, itu kira-kira bisa punya anak tak ya? Usianya udah hampir 40 tahun. Sangat solehah perempuan ini, baik gitu ya orangnya. Habis menikah, memang sempat beberapa bulan nggak punya anak, belum hamil gitu. Sampai setahun lebih, dia kemudian hamil. Wah, bahagianya luar biasa dia, semasa hamil itu. Akhirnya kemudian lahir anak, laki-laki. Satu hari, anaknya ini lagi umur-umur 10 bulan gitu ya, udah lagi lucu-lucunya tuh anak. Bapaknya, tuh suami dia nih, sayangnya sama anak tersebut luar biasa. Dianya, kegilaan. Itu dua orang sedang terfitnah dengan anaknya. Lagi sayang-sayangnya, hatinya udah kayaknya kemana-mana anaknya gitu. Satu hari, ayah pulang kerja lagi main-main sama anaknya, dia naikin anaknya, turunin anaknya di atas tempat tidur. Ketika kemudian entah apa yang terjadi, karena terkejut dengan suara handphone atau apa yang berbunyi, dia kemudian lempar anaknya, dan ketika jatuh anaknya tersebut tidak sempat dia pegang, tertabrak, terantuk pinggiran tempat tidur. Anak kemudian muntah, dibawa ke rumah sakit, 2 hari kemudian meninggal dunia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kami para sahabat, teman-temannya, dengarnya, ya Allah, itu dia ya, pil-pil pahit yang Allah berikan dalam kehidupan manusia. Begitu banyak macam-macam ujian yang Allah berikan ini. Subhanallah, luar biasa benar. Dan terkadang kepada beberapa orang pahitnya luar biasa. Kayaknya kalau kita ini udah agak ada kemanis-kemanisnya lah ya. Alhamdulillah. Saya begitu dengar, ya Allah, kesiannya dia, kesiannya gitu. Kami sempat takziah, saya tanyakan, gimana nih sekarang? Terus dia bilang begini, iya Ustazah, gimana ya Ustazah, doakan aja lah. Suami saya sekarang pindah ke apartemen. Dia bilang, saya kesini, kami nggak berpisah, cuman maksudnya gini, saya setiap kali ngelihat suami saya sedih. Saya tahu betapa dia sangat sayang pada anaknya. Saya sedih atas kecerobohannya, saya marah.
saya marah gitu. Tapi bukankah semuanya Allah yang tentukan? Cuman kesedihan itu tuh Ustazah yang belum hilang. Dan suami saya juga seperti itu, tiap melihat saya kesedihan yang luar biasa ditambah penyesalan yang luar biasa. Jadi kami memutuskan untuk saat-saat ini kami tidak bersama. Ya, saya pesankan kepada dia beberapa pesan. Kemudian sudah itu dapat beberapa bulan kemudian saya dengar dia sudah kembali rujuk. Maksudnya tinggal kembali bersama dengan suaminya. Saya tanya, kenapa? Saya bilang. Dia jawab begini. Saya bilang, ceritanya gimana tuh awal kali tinggal bersama? Dia bilang, saya datengin dia ke apartemennya. Saya bawakan makanan-makanan kesukaan dia. Saya ketuk pintu. Dia buka dengan raut muka yang kesedihan dan keterkejutan juga karena nggak menyangka. Terus saya bilang begini. Terus dia bilang begini, maafkan saya. Saya bilang sama dia, yuk kita tinggal bareng aja lagi. Kita berdua sudah kehilangan anak. Saya tidak mau lagi kehilangan orang yang saya cintai yang lainnya selain daripada anak kita itu. Keduanya kemudian berpelukan lama dan kemudian tinggal bersama-sama lagi. Dia bilang, saya tahu Ustazah, dia orang yang sangat baik hatinya. Dan kan Ustazah yang ngajarin, tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Allah sudah menentukan segala sesuatunya. Biarkan, kami memang kehilangan anak. Mau kami tangisin, mau kami apain juga, yang meninggal tidak akan kembali lagi. Maka ya sudahlah, kami serahkan ia kepada Allah. Barangkali di sisi Allah dia jauh lebih bahagia. Dan kami pun tidak ingin kehilangan kebahagiaan kami berdua. Keduanya kemudian bersama-sama, dan saya bantu dengan doa terhadap orang tua. Allah gantikan ia dengan yang lebih baik daripada anak yang meninggal dunia tersebut. Subhanallah, subhanallah, kabarnya malahan nggak ada rencana apa-apa, tahu-tahu hamil di usia yang 40 itu ya, udah hampir 45-an barangkali. Hamil kemudian, dan anaknya sekarang sudah agak besar-besaran gitu, sudah sekolah. Ternyata saya sudah tua. Sedikit sekalian yang saya muliakan, introspeksi diri, mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Maafkan, maafkan. Tidak ada yang ingin melakukan sesuatu yang buruk, dan kalaupun ada seseorang melakukan sesuatu yang buruk, tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Kepadamu ia adalah pil-pil pahit yang kau harus meminumnya untuk menyehatkan dirimu, insya Allah. Hal terakhir yang akan saya sampaikan kepadamu adalah untuk dua lagi ya. Hal yang berikutnya yang saya ingin sampaikan padamu adalah husnuzon. Husnuzon, berbaik sangka. Selalulah berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyerah. Allah masih akan membuka untukmu pintu-pintunya. Saudaraku sekalian, jangan menyerah. Allah masih akan selalu membuka untukmu pintu-pintunya. Apapun dari cabaran dalam kehidupanmu, kesulitan yang ada dalam kehidupanmu, jangan pernah menyerah, sebab Allah masih akan membukakan untukmu pintu-pintunya. Yang terakhir, titipkan segala sesuatu kepada Allah. Titipkan kepada Allah. Titipkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mallah wa ni'mal nasir. Allah itu teman-teman saudaraku sekalian, saya titipin jemuran aja dijaga kok sama Allah. Saya pernah satu ketika semasa di Hadramaut, saya sebagai anak kos, anak tinggal sendiri, kebanyakan memang seperti ini ya, pemalas. Baju kalau belum semua kotor belum dicuci. Jadi satu hari baju saya semua udah kotor, kemudian saya cuci lah baju tersebut itu. Saya kemudian berangkat pergi ngaji, pergi majelis. Semasa saya berangkat pergi majelis, sebelum saya berangkat pergi majelis, semasa saya sedang jemur pakaian saya lihat ada angin besarnya luar biasa. Dari angin ke negeri Arab tuh suka kelihatan, badai-badai itu suka kelihatan tuh. Wah, ini akan badai besar nih gitu. Jadi saya begitu lihatnya kemudian yang, wah, ini bakalan ada angin besar nih kelihatannya nih.
Saya bingung, karena kalau misalnya saya turunkan jemuran itu, saya pulang nanti tak punya baju bersih. Kalau misalnya saya biarkan terjemur dengan kemungkinan angin membawanya terbang, ya Allah, itu terbangnya bisa tidak hanya ke bawah gitu ya, tidak hanya jatuh ke bawah-bawahnya, bisa pergi ke rumah tetangga 10 rumah. Dan kebayang kalau seorang laki-laki jalan kemudian ada apa ini? Waduh, kalau kena pakaian dalam kan saya malu. Apa yang saya lakukan kemudian, dan saya tidak punya penjepit baju semasa itu, saya pun kemudian teringat suatu, ya udah bismillah lah, belum mana saya mau hadir majelis juga gitu, saya khawatir terlambat. Jadi akhirnya saya pegangin semua baju itu satu-satu dengan saya bilang istaudatukallah, istaudatukallah, istaudatukallah. Saya titipkan kamu sama Allah, saya titipkan kamu sama Allah, saya titipkan kamu sama Allah. Saya pun kemudian berangkat pergi ke majelis. Hari itu angin luar biasa besarnya. Waduh, saya udah kebayang aja, wah ini habis nih baju saya nih, udah nggak tahu kemana aja nih. Saya pun lihat ada macam-macam sampah di jalanan, ada rupa-rupa sampah di jalanan. Saya tahu pula dia sudah lewat dekat rumah saya itu. Begitu masuk ke rumah, saya langsung naik ke atas dan tibalah saya di sana. Dengan penuh rasa syukur, saya melihat semua baju saya tidak ada yang bergerak dari tempatnya. Ya Allah, saya bilang, ya Allah, makasih Engkau telah menjaga baju-baju saya, jemuran saya. So itu sekalian, jika dititipin jemuran aja dia jaga dengan sedemikian indahnya, apakah menurutmu jika engkau titipkan dirimu, anakmu, suamimu, imanmu, takwamu, kebahagiaanmu, surgamu kau titipkan kepadanya, tidakkah ia akan menjaganya sedemikian rupa? Tidakkah ia akan menjaganya sedemikian rupa? Karenanya kemudian para ulama tuh kalau pagi-pagi kita disuruh baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, ayat itu Allah menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Dia dan segenap malaikat menyaksikannya, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan orang-orang yang berilmu pun menyaksikan itu. Kita dibaikkan, dianjurkan untuk membaca wa ana ashhad bima syahidallahu bih wa ushhidullah ala dzalik wa astaudiullah hadhihi syahadah wa hiya li indallahi wadi'ah as'aluhu hifdhuha hatta yatawaffani 'alaiha. Ya Allah, aku pun juga menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Engkau, dan aku jadikan Engkau ya Allah sebagai saksinya, sebagai saksi bahwa aku menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Wa astaudiullah hadhihi syahadah, dan aku minta, aku titipkan penyaksianku ini kepadamu ya Allah. Kembalikanlah kepadaku di saat aku memerlukannya, di saat akhir kehidupanku tiba. Itu katanya para ulama, jika ada orang membaca itu, ayat tersebut, kemudian membaca doa itu, jika tak hafal dalam bahasa Arab, silahkan dalam bahasa kita masing-masing. Ayatnya jangan dirubah-ubah bahasanya, tapi itunya, doanya tadi itu silahkan saja. Ya Allah, aku menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau, dan aku jadikan Kau sebagai saksinya, dan aku titipkan syahadatku kepadamu ya Allah. Penyaksianku ini, imanku ini aku titipkan kepadamu. Jagalah ia ya Allah hingga aku dapat menghadapmu dengan berbekal keimanan tersebut. Kembalikan kepadaku di saat aku memerlukannya. Jadi sekalian, para ulama mengatakan siapa yang membaca ini setiap harinya, maka ketika datang ajal menjemputnya, Allah akan berkata kepada malaikatnya, berhati-hatilah dalam mencabut nyawanya, dia telah menitipkan keimanannya kepadaku seumur hidupnya. Berhati-hatilah dalam mencabut nyawanya, ringankan pencabutan nyawanya, dan pastikan tidak ada kalimat terakhir keluar dari lisannya kecuali kalimat la ilaha illallah. Bismillah, insya Allah kita akan menjadi muslimah-muslimah yang tidak akan menyerah. Kita akan menjadi muslimah-muslimah yang terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat kita menghadapnya dalam keadaan penuh keimanan, insya Allah, dalam keadaan penuh cinta, insya Allah, dalam keadaan menaiki tangga yang tertinggi dari dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga hari itu kita akan mendengarnya berbisik di telinga kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli
jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Ia telah ridha padamu dan engkau pun ridha padanya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku.